Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yu Shokan volume ke-12 part yang pertama. Pada part sebelumnya kita sudah mengetahui dengan tekad Kaito untuk mengembalikan hubungan antara Fear dan Kuro seperti semula. Karena memang bagi Kaito, Kuro sama sekali tidak keberatan bila Fear kembali ke keluarganya. Hanya saja Fear masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri atas kesalahan bodoh yang telah dia lakukan. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari 14 setelah Kaito berbicara dengan Kuro. Pada malam itu, Kaito pun memutuskan untuk kembali mengunjungi kliniknya Fear. Tapi saat dia berteleportasi ke dekat kliniknya Fear, Kaito pun melihat ada Neon yang nampak menunggunya di sana. Dengan memegang katana, Neon pun berkata kepada Kaito kalau dia tidak akan membiarkan Kaito menemui Fear. Tentu pernyataan itu membuat Kaito terkejut. Meski begitu, Kaito juga merasa kalau Neon tidak berbohong dengan perkataannya. Dengan sihir simpatinya, Kaito bisa merasakan kalau Neon memang tidak akan membiarkan Kaito menemui Fear. Tapi Kaito juga nggak merasakan kalau Neon akan menyakitinya. Jadi di sini Kaito pun hanya bertanya apa alasan Neon untuk tidak membiarkan dirinya menemui Fear. Mendengarkan hal itu, Neon pun berkata kalau Kaito adalah orang yang berhasil menyelamatkan Kuro dari kegelapan hatinya. Neon sangat berterima kasih atas tindakan Kaito. Tapi hal itu juga sekaligus mengkonfirmasi kepada Fear kalau Kaito bisa melakukan tugas yang tidak bisa Fear lakukan sewaktu dia itu masih menjadi keluarganya Kuro gitu. Hal itulah yang semakin menyudutkan Fear dan membuat dirinya semakin tidak berguna. Bahkan saat ini Fear malah makin bersalah atas tindakan bodohnya yang menginvasi alam manusia. Padahal seharusnya dia melakukan tindakan seperti Kaito yang bisa menyelamatkan Kuro dengan cara yang damai dan tidak mengorbankan apapun termasuk nyawa makhluk lain. Karena itulah Neon tidak bisa membiarkan Kaito menyudutkan Fear lebih jauh lagi Kalau Kaito berbicara kepada Fear, maka hal itu akan membuat Fear semakin terluka. Bahkan di sini Neon sampai menundukkan kepalanya kepada Kaito, lalu memohon agar Kaito tidak terlibat dalam masalah kali ini. Panel cerita pun berpindah ke jalanan Symphonia. Ketika itu Kaito pun terpaksa kembali ke mansionnya Lilia Dia tidak mungkin bisa melewati Neon dengan kekuatan full powernya. Dan meskipun dia memaksakan hal itu hanya akan membuat Neon terluka karena harus menyakiti Kaito. Namun di tengah itu, dia bertemu dengan Sea, sang dewa bencana yang kebetulan ada di Symphonia buat nyicip makanan di kerajaan ini. Jadi akhirnya Kaito pun langsung curhat kepada Sea Setelah beberapa saat mendengarkan cerita dari Kaito, Sea pun berkata kalau Kaito adalah orang yang sangat egois dan bodoh. Mendengar sang pahlawan pertama yang melindungi mantan Raja Iblis saja sudah membuat dirinya tertawa. Tapi dia lebih ingin tertawa ketika mendengar Kaito yang dengan egoisnya ingin menyelamatkan semua orang di sini. Namun jika Kaito bersikeras untuk menyelamatkan semuanya, kenapa Kaito tidak minta bantuan dari yang lain saja? Kaito memang hanya seorang manusia kecil tanpa ada satu hal spesial yang melekat kepada dirinya. Tapi Kaito memiliki ikatan dengan banyak orang yang penting bagi dunia ini. Bahkan saya yakin dengan ikatan yang dimiliki sama Kaito, maka Kaito bisa menguncang dunia Eternia. Jadi sekarang Kaito hanya harus memilih apakah dia ingin menjadi orang yang egois dan menyelamatkan semua orang atau tidak terlibat sekalipun dalam masalah kali ini. Ketika mendengarkan kata-kata dari Sea, Kaito pun teringat percakapannya dengan Makina Percakapan itu ialah dalam situasi di mana pihak yang menang dianggap sebagai kebenaran, sedangkan pihak yang kalah dianggap sebagai kejahatan, maka pihak manakah yang paling pantas disebut pecundang? Apakah pihak yang kalah dan dianggap sebagai penjahat, atau pihak yang dekat dengan orang yang dianggap jahat itu, atau pihak yang menang dan mengetahui semua penderitaan si pecundang yang dianggap sebagai penjahat? Kaito harus menyelamatkan semuanya. Nah setelah itu Kaito pun memutuskan untuk kembali lagi kepada Neon, lalu menyelamatkan Neon dari rasa ketidakbergunaannya itu. Karena Kaito sadar sekarang ini kalau bukan hanya Fear saja yang menderita, tapi juga Neon teman-teman. Dia itu diteleportasikan ke dunia Eternia hanya untuk melawan Fear yang sama sekali tidak dianggapnya sebagai penjahat teman-teman. Namun karena dia sudah dianggap sebagai pahlawan pertama, dia harus mengalahkan Fear suka atau tidak suka. Dan pastinya Neon juga menganggap dirinya sebagai pecundang karena mengalahkan Fear yang sebenarnya nggak jahat sama sekali gitu. Lalu karena Neon atau Hikar ini, hidup Fear juga menderita teman-teman. Namun di sini tentu Kaito itu nggak akan bisa menyambangi Neon sendirian.
Jadi dia itu meminta bantuan dari Seiya untuk melewati Neon. Apapun yang terjadi, dia itu harus bisa mempersatukan kembali hubungan Kuro dan Fear. Dan untungnya Dewi Bencana Sundari yang satu ini mau ngebantuin Kaito. Nah, alasan kenapa Kaito nggak meminta bantuan dari 6 raja itu dikarenakan mereka kan berhubungan langsung dengan Fear dan Neon gitu. Maka nggak enak juga rasanya membuat satu keluarga itu saling bertarung satu sama lain. Dan karena si Seiya juga nggak ada hubungan langsung dengan keluarganya Kuro, maka dia adalah orang yang pas dimintai bantuan sama Kaito untuk masalah ini. Di sini, Seiya pun berkata, kemungkinan mereka itu harus cepat menemui Fear, karena dia itu punya firasat teman-teman kalau Neon hanya akan mengelur waktu saja untuk Fear menghilang dari Symphonia. Dia nggak mungkin menunggu di jalan itu setiap harinya hanya untuk mencegah Kaito bertemu dengan Fear kan? Jadi pastinya, dia mengelur waktu agar Fear bisa meninggalkan Symphonia dengan diam-diam. Jika Fear sudah pergi dari Symphonia, maka Kaito itu harus mau mengandalkan bantuan dari Alice. Dan itu sama saja kekalahan bagi Kaito kan? Maka dari itulah, dia dan Seiya pun langsung bergegas menuju klinik dari Fear. Selama perjalanan ke sana, Seiya pun berkata lagi nih, kalau memang masalah tentang Fear ini adalah hal yang tabu bagi alam dewa dan juga 6 raja teman-teman. Jadi Kaito itu jangan terlalu berharap mendapatkan bantuan dari Shallow Vernal. Itu adalah kesepakatan secara lisan sih, dan tidak ada dokumen tertulisnya. Maka dari itu Seiya juga nggak keberatan untuk membantu Kaito di sini, meskipun dia itu adalah bagian dari alam dewa. Karena pada awalnya juga Seiya sendiri adalah dewa yang sedikit menyimpang dari tatanan dewanya Trinia teman-teman. Maka dari itu nggak apa-apa juga baginya untuk ikut campur dengan masalah Raja Iblis. Sesampainya di depan kliniknya Fear nih, Neon pun nampak terkejut kalau Kaito itu balik lagi teman-teman. Tapi di sini dia tetap tidak akan membiarkan Kaito lewat, karena memang dia tidak ingin Fear disakiti lagi. Mungkin saja kalau Fear berbicara dengan Kaito, ada kemungkinan situasinya bisa berubah di mana dia bisa kembali akrab lagi dengan Kuro. Tapi nih masih ada kemungkinan juga Kaito itu gagal. Dan Neon tidak mau mengambil resiko seperti itu. Mendengarkan hal itu dari Neon membuat Seiya jadi tertawa nih. Di sini dia pun menarik perkataan yang menganggap kalau Kaito adalah orang yang terbodoh. Karena menurut Seiya, Neon lebih bodoh daripada Kaito. Neon adalah orang bodoh yang seperti anak-anak yang sedang bermain rumah-rumahan. Jika Neon itu menganggap Fear adalah teman baiknya, maka dia tidak seharusnya memanjakan Fear seperti itu. Dia tahu kan kalau Fear itu sedang jatuh dalam penebusan dosa yang tidak pernah ada akhirnya. Tapi Neon itu malah membiarkannya aja gitu. Dan itu sama saja seperti melarikan diri dari sebuah tanggung jawab gitu. Tentu, Neon pun tidak senang dengan perkataan itu. Tapi nampaknya dia sendiri tahu kalau dia itu masih belum cukup kuat untuk menghadapi dewa bencana sendirian gitu. Dan ketika itu juga, keluarga dari Kuro itu datang ke sana teman-teman, lalu menempatkan sebuah barrier untuk mengurung Kaito dan Seiya. Di saat itu ada Fun, Sets, Ras, Ak, dan Eva. Nah, nampaknya mereka itu ingin membantu Neon untuk membuat Fear pergi dari Symphonia. Tapi nih, meskipun mereka adalah bala bantuan, tetap aja nih kekuatan Neon dan yang lain yang nggak mungkin bisa menandingi Seiya sang dewa bencana. Namun yang masih menjadi masalahnya di sini, mereka itu nggak mau saling membunuh. Mereka hanya akan menahan Seiya sampai si Fear itu benar-benar bisa pergi dari Symphonia saja. Itu sudah menjadi syarat kemenangan buat mereka. Ditambah lagi Seiya juga adalah dewa yang baik hati. Jadi nggak mungkin kan dia membunuh keluarganya Kuro gitu aja. Untungnya saat itu juga Kaito mendapatkan bala bantuan yang lain nih teman-teman. Saat itu ada Lilia dan Illness yang masuk dalam pertempuran itu teman-teman. Ingat, walaupun cuma manusia, Lilia adalah individu spesial. Dan bisa dikatakan Lilia adalah manusia terkuat sekarang ini. Dan saya sendiri juga tahu julukan Lilia sebagai manusia terkuat, yaitu White Rose Valkyrie teman-teman. Jadi di sini pasti dia itu bisa bertahan juga sih dalam pertempuran antara keluarganya Kuro gitu. Sedangkan si Illness juga kan salah satu eksekutif dari Alice gitu, makanya dia bisa bertahan dalam pertempuran ini. Dan dari beberapa part lalu juga kita kan udah diwanti-wanti kalau Illness akan bertarung dengan Fun teman-teman dalam masalah kali ini. Jadi sekarang pertarungan di antara mereka pun langsung dimulai. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan singkat untuk Yu Shoukan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.